berada di lokasi SMP Kreativa. Ini adalah lokasi proyek kita untuk program BRIN, yang salah satu dari kegiatannya adalah bagaimana di SMP Kreativa ini kita bisa memanfaatkan air hujan, bukan hanya menampung, tetapi juga sampai kepada meminum air hujan. Nah, udah ada Buning sebagai tokoh kita yang akan membantu memfasilitasi semua prosesnya yang ada di SMP Kreativa. Buning akan menerangkan tentang semua proses ini yang kita lakukan dari sejak kemarin sampai hari ini. Jadi penampungan air hujan yang ada di SMP Kreativa Bogor ini dengan metode gamma rain filter, di mana teknologi ini adalah karya Profesor Dr. Engineering Agus Martono yang sekarang menduduki sebagai Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, teknologi ini sangat sederhana sekali, di mana teknologi ini penampungan air hujan ini melalui 3 kali filterisasi. Filterisasi yang pertama yaitu ada di talang atas itu, di talang itu kita menggunakan ayaan pasir streaming yang nanti lebarnya sekitar 0,5 cm, jadi jangan terlalu lebar, sehingga nanti kalau di atap ini ada daun, ada cicak, ada tikus, maka nanti tidak akan masuk ke dalam pipa yang sampai ke penampungan. Yaitu sebagai filterisasi kedua. Yang pertama. Kemudian filterisasi yang kedua ini ada di yang berdapatan pas di tembok ini, ada pipa 6 ini adalah untuk pembuangan air hujan pertama, di mana dari atap ini kotorannya masih tinggi, ada kotoran-kotoran tikus, kotoran burung dan sebagainya. Nanti tidak masuk di dalam tampungan itu, tapi akan masuk di pipa 6N ini. Nah, di pipa 6N ini ada bola plastik yang maksudnya ketika pipa ini penuh, maka akan menutup di overstop di atas itu, sehingga nanti air yang masuk ke penampungan akhir ini tidak bercampur dengan air hujan pertama. Jadi ini yang masuk ini sudah tidak bercampur dengan air hujan pertama. Nah, cara merawat atau memainten di pipa 6N ini, di bawah pipa itu ada keran yang setiap begitu selesai hujan kita buka sampai habis, kemudian kita tutup kembali, baru nanti air begitu seterusnya hujan pertama akan masuk di pipa 6N ini. Baru seterusnya filter pertama di talang, filter kedua di pipa 6N, filter ketiga ada ditutup bak penampungan ini. Di dalam tutup ini kita memberi dakron atau filter untuk akuarium biasanya. Nah, fungsinya apa? Siapa tahu masih ada debu halus yang terlarut di dalam air, sehingga di dalam tutup ini yang diberi dengan dakron ini sudah bisa terfilterisasi lagi. Jadi air yang masuk di dalam tampungan ini sudah 3 kali filterisasi dan sudah sangat bersih. Jadi ini sebetulnya air yang ada di dalam tangki ini sudah siap minum. Sangat siap minum. Walaupun kita hanya ngucurin keran, Ya. bisa kita minum. Bisa kita minum karena air ini sudah terjaga higienisnya, Sehat. sudah sangat sehat. Yakin? Yakin, sangat yakin. Makanya nanti untuk meyakinkan banyak pihak, salah satunya karena kadang kita untuk bisa yakin harus ada data secara sains. Karena bagaimanapun ini sebuah lembaga pendidikan. Nanti mohon izin untuk pihak sekolah bisa menguji labkan air dari tampungan ini untuk kita bisa tahu seperti apa sih secara sains data ini, apakah benar air ini layak untuk siap minum. Nah, lanjutan dari yang tadi, kita sekarang akan menerangkan tentang alat instalasi lanjutannya, yaitu elektrolisa dari air hujan tadi. Ya, bener nggak sih ini bisa diminum? Tadi kan saya yakin yang bisa diminum, kenapa harus masuk ke sini lagi? Gimana tuh Buning? Oke, jadi air yang tadi ditampung sudah melalui 3 filterisasi itu sebenarnya sudah siap minum. Kenapa sih kalau udah siap minum harus pakai teknologi ini? Satu, ini sebuah lembaga pendidikan, maka penerapan teknologi tepat guna itu penting bagi adik-adik untuk mereka bisa ikut nanti ATM amati tiru modifikasi. Pertama, yang kedua, dalam membahasakan dalam bahasa air hujan ke generasi Z itu harus butuh satu teknologi agar mereka mau yakin minum air hujan. Nah, salah satunya adalah ini, di mana air ini untuk memproses air hujan bukan memfilter lagi, tapi memecah partikel airnya. Jadi secara mudah satu rasa diubah menjadi 2 rasa gitu ya. Jadi H2O ini dipecah, jadi air yang satu punya potensi off hidrogen yang tinggi, yang kita kenal dengan air basah.
Ini yang diminum sehari-hari, yang sifatnya antioksidan. Jadi ini diminum sangat optimal. Kemudian yang satu, pecahannya ini air yang mempunyai potensi oksigen yang tinggi, yang kita kenal dengan air asam yang sifatnya oksidan. Jadi sifatnya berlawan, kalau ini antioksidan, ini oksidan. Nah, yang diminum sehari-hari ini karena air hujan itu memang pengotornya relatif lebih kecil, dipecah lagi menjadi lebih kecil, maka air ini sangat optimal masuk dalam tubuh untuk berfungsi bagaimana dia membersihkan toksin dalam sel kita, membawa nutrisi sampai ke sel kita, sampai bagaimana dia mampu menghidrasi seluruh jaringan sel tubuh kita. Jadi ini adalah proses lanjutan yang dia menaikkan level kemanfaatan air itu lebih. Jadi air hujan itu molekulnya besar ya Bu? Kecil, dipecah lagi menjadi lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Iya. Fungsinya apa Bu? Fungsinya agar dia optimal masuk ke dalam tubuh itu lebih multi. Jadi dia membersihkan toksin lebih optimal, membawa nutrisi ke dalam sel ini lebih optimal, menghidrasi seluruh jaringan sel kita itu lebih optimal. Jadi ini nanti fungsinya sama-sama minum 1 gelas, tapi dia fungsinya lebih optimal sampai ke seluruh jaringan sel tubuh kita. Jadi tidak semua air yang kita minum itu bisa terserap ke seluruh tubuh kita. Tidak, ketika klaster molekul air ini gede, dan klaster molekul air ini ditentukan seberapa sih ya padatan yang terlarut di dalam air, atau seberapa sih kontaminasi benda-benda padatan di dalam air yang larut itu tadi. Misalnya contoh nih, air tanah kita kualitasnya bermacam-macam karena memang kontaminasi di masing-masing daerah beda. Begitu juga air hujan, kontaminasi di masing-masing daerah beda. Maka itulah pentingnya kita belajar bagaimana sih cara menjaga higienisnya air hujan sampai di kita ini. Nah, tadi sudah ada pembelajaran di sini, dan praktek nyatanya adalah dengan Gamarin filter ini dalam rangka kita menjaga air hujan sampai ke kita itu tetap higienis. Jadi karena tetap higienis ya sudah layak. Ini lebih multi lagi. Karena yang air basah ini diminum, nah air asam ini yang kandungan oksigennya tinggi, kalau di tempat kami prakteknya ini untuk perawatan kulit dari gatal-gatal, kemudian dari jerawat, luka, dan sebagainya. Ada benjolan, tinggal disemprotkan saja. Nah, kalau sariawan sakit gigi tinggal untuk kumur-kumur. Kalau tadi ada pertanyaan, bisa nggak ini diminum? Bisa. Tapi hati-hati karena sangat terbatas. Sifatnya oksidan, jangan sampai mengganggu keseimbangan mikroba di dalam tubuh. Jadi ini peruntukannya khusus, tidak sembarangan, ada syarat-syarat tertentunya juga. Jumlah takarannya juga tidak sembarangan begitu. Jadi yang paling penting ini yang siap minum, ini untuk peruntukan luar dulu. Jadi siap minum ya. Coba kita tes dulu Buning minum air hujan ya. Jadi Buning sudah minum air hujan berapa lama? Dari tahun 2012. 2012 berarti 12 tahun. Nah, sekitaran Minum air hujan, sehat ya Bu? sehat walafiat. Ya. Tes ya, minum air hujan. Ya, jadi ibu ini harus nyoba juga Bu. Oh iya, saya juga coba nanti nih, ada adik-adik juga minum ya. Ya, oke. Tadi kan. Ya, kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu duduk dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bu? Lebih segar. Seger? Lebih segar dari air minum yang biasa diminum. Kalau kami sudah terbiasa begini. Kayak minum air kendi kalau zaman dulu. Segar. Nah. Damara dan Alvaro sudah minum ya? Iya. Gimana rasanya Damara? Tadi saya kira apa namanya air hujannya kayak air biasa aja, tapi pas saya minum seger sama dingin gitu. Lebih terasa segar dari air yang biasa diminum ya? Benar. Oke. Kalau Alvaro? Iya, awalnya saya kira rasanya bakal berbeda gitu dari air yang biasa kita minum. Ternyata lebih segar dan lebih enak gitu. Lebih enak ya? Kira-kira besok-besok mau minum air ini atau air yang lain? Kalau dikasih pilihan? Kayaknya milih yang ini soalnya apa namanya lebih seger sama lebih dingin gitu, lebih fresh. Kalau Alvaro? Air yang ini karena ya lebih segar dan
rasanya lebih enak aja gitu untuk diminum. Jadi kita sudah mulai yakin bahwa air hujan bisa diminum. Dan kita akan coba di SMP Kreativa nggak ada air lagi yang bisa diminum kecuali air hujan. Iya.